Saya rasa begini, bahwa kan lebih banyak stadion yang ada di DKI lebih bagus. Ya, karena kita sendiri kan mengusulkan juga banyak pertandingan internasional ke depan. Kita sudah menjadi AFC U23 nanti, ya, salah satunya di Solo. Jadi kalau makin banyak lapangan di sekitar DKI, itu juga makin bagus buat masyarakat. Ya, jadi saya melihat bukan karena apa dan kenapa, tetapi akses yang kita ingin punyai untuk lapangan sebanyak-banyaknya yang ada di Indonesia. Pak, soal anggaran 1,9 triliun. Gini, pembukaan akan ada di JIS, penutupan ada di Solo. Tapi ini pembukaan jangan terus terkonotasi seperti World Cup kejuaraan dunia ya. Jadi ini nggak delegasi FIFA itu datang dan memastikan bahwa hanya ada 4 stadion atau venue yang ditinjau oleh Federasi Sepak Bola Internasional, dalam hal ini FIFA, untuk melihat sejauh mana persiapan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17, di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Ya, sebenarnya PSSI ini kan mengajukan itu sekitar 8 stadion lah. Ya, sudah termasuk dengan JIS dan Pakansari yang masuk namanya terakhir diusulkan. Sebelumnya ada 6 stadion yang juga itu rencananya akan dipakai untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20, di mana Indonesia sebagai tuan rumah, yang kemudian dibatalkan, yang akhirnya dipindahkan ke Argentina. Nah, ada 6 stadion termasuk dengan GBK, Gelora Bung Karno. Kemudian ada Jakabaring di Palembang dan Sijalak Harupat, ada Manahan Solo, Cawapres misalnya, sehingga kemudian apapun yang dilakukan pada akhirnya diangkat berbau politis, apalagi misalnya dibuat dalam seperti drama gitu. Ini kan yang terjadi seperti itu. Saya tuh yakin dengan kondisi di saat ini untuk infrastrukturnya ya, itu akan bisa digunakan untuk Piala Dunia U17, kecuali tidak dimasukkan sebagai daftar calon stadion yang digunakan untuk Piala Dunia. Kalaupun kemudian mau dilakukan perbaikan ya maintenance saja, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu ditambah, itu wajar. Kayak kemarin misalnya ketika kita sudah mencalonkan 6 stadion, bahkan sampai detik-detik terakhir Iwayan Dipta masih harus dibenahi. Dan itu wajar, karena apa ya, itu saya katakan tadi, kalau kita mau hajatan kan beres-beres itu hal yang biasa. Tapi kalau kemudian jadi drama dan ada yang sebenarnya ada masalahnya sedikit, tapi kemudian dibesar-besarkan, itu kan menjadi polemik yang akhirnya kontraproduktif. Kita lebih baik kemudian membenahi semuanya yang menjadi kebutuhan primer gitu, kebutuhan utama apa? Akses. Tadi sudah disampaikan. Ya, ada Gelora Bung Tomo, juga ada Iwayan Dipta, itu di Bali. Nah, ada ketambahan dengan JIS dan Pakansari itu di Kabupaten Bogor, jadi menjadi 8. Namun dari 8 stadion ini yang disodorkan oleh PSSI untuk ditinjau oleh FIFA, karena kan belum ditentukan berapa stadion ini yang akan dipakai. Apakah 6 stadion? Ya, bisa juga 4 stadion. Tapi kemudian FIFA hanya memilih dengan 4 kunjungan mereka untuk melihat. Yang pertama, mereka tentunya berkunjung melihat JIS yang terus menjadi polemik selama ini, terus digoreng, bahkan dilarikan ke arah politik. Tapi saya rasa PSSI ini begitu serius dengan Erick Thohir bahwa JIS ini harus dimanfaatkan. Sayang kehadirannya di ibu kota selain GBK, kemudian tidak dimanfaatkan untuk menjadi salah satu venue. Sehingga ada keseriusan ini dari PSSI untuk membuat lahan parkir, kemudian juga bagaimana para penonton datang ke stadion JIS dengan misalnya alat transportasi, ada minibus, ada tram dan sebagainya yang kemudian memudahkan mereka untuk datang, sehingga FIFA safety and security stadiumnya terjaga. Dan saya pikir harus disudahilah polemik semacam ini. Kita berharap Piala Dunia ini bisa digelar biar rakyat menikmati sepak bola, jangan kemudian dimasukkan unsur-unsur politik untuk untuk menuju 2024. Rakyat juga masyarakat pecinta bola sudah paham bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang sangat penting untuk mereka nikmati di tengah kondisi situasi ekonomi bangsa saat ini.
Jadi menurut saya adalah sebaiknya mulai sekarang kita fokus renovasi saja, tidak usah kemudian dibuat ramai dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperbaiki bersama-sama, tapi juga harus dikawal, jangan sampai kemudian ada kesan masuk ke jurang atau ke ranah politik. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai ada PDIP lah. Pembukaan Piala Dunia U17 digelar di Stadion JIS. Bambang Pamungkas kritik polemik JIS. Dikutip dari tribunmedan.com, pembukaan Piala Dunia U17 2023 direncanakan di Stadion Jakarta International Stadium JIS yang sempat jadi polemik hingga dikaitkan dengan politik. Polemik JIS ini pun turut buka suara legenda Timnas Indonesia dan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Gelaran Piala Dunia U17 2023 telah disepakati hanya memakai 4 stadion saja dan berada di sekitar Pulau Jawa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa Piala Dunia U17 2023 yang digelar di 4 stadion berdasarkan kesepakatan dengan FIFA. Hal itu dikatakan oleh Erick Thohir saat ditemui seusai peresmian Indonesia Arena yang berada di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 7 Agustus 2023. Sebelumnya, dalam kunjungan FIFA ke Indonesia pada pekan lalu hanya menginspeksi 4 venue. Jakarta International Stadium JIS menjadi stadion pertama yang ditinjau FIFA Sabtu 29 Juli 2023. Dilanjutkan ke Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu 30 Juli 2023. Lalu Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Jawa Timur, Senin 31 Juli 2023. Dan terakhir Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa 1 Agustus 2023. Dengan demikian, Piala Dunia U17 2023 hanya berlangsung terpusat di Pulau Jawa. Awalnya PSSI mengajukan 8 stadion untuk menggelar Piala Dunia U17 2023, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwem Dipta Bali, Stadion Pakansari Bogor, dan Jakarta International Stadium. Sekarang tinggal 94 hari menuju Piala Dunia U17 dan tentu dana yang harus digelontorkan harus seefisien mungkin, ucap Erick Thohir. Karena itu dari 8 stadion hasil rapat dengan FIFA kita sepakat 4 stadion. Kenapa 4 stadion? Karena kita memikirkan logistik juga. Terbang ke sana, terbang ke sini, kan itu harus diperhitungkan juga, sambung pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Kendati sudah dibocorkan, FIFA lah yang berhak menyampaikan pernyataan resminya. Karena itu ada kesepakatan dengan FIFA, tapi yang akan mengumumkan FIFA ya bukan saya, tutur Erick Thohir. Dia menambahkan nantinya Timnas U17 di Indonesia akan bermarkas di Jakarta pada fase grup Piala Dunia U17 2023. Dalam pembagiannya, Jakarta dan Bandung menggelar masing-masing 2 grup. Surabaya serta Solo dipercaya melangsungkan 1 grup. Sebelumnya, PSSI mengumumkan bahwa Solo menjadi lokasi pelaksanaan semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Bahwa nanti untuk di Jakarta ada 2 grup, lalu di Bandung Sijalak Harupat 2 grup, lalu di Surabaya 1 grup dan Solo 1 grup, ujar Erick Thohir.